Putri Chandrawati diperiksa secara konfrontir dengan 3 tersangka lain. Pemeriksaan dengan sistem ini dilakukan karena adanya perbedaan keterangan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kembali diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Pemeriksaan ini menjadi kali kedua. Berbeda dengan pemeriksaan pertama, hari ini Putri akan dikonfrontir dengan 3 tersangka lain. Artinya, pemeriksaan istri Sambo ini akan dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan 3 tersangka lain. Keterangan Putri Chandrawati akan disesuaikan langsung dengan Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf terkait peristiwa di Magelang. Tak hanya 3 tersangka ini, saksi bernama Susi yang merupakan asisten rumah tangga juga akan dihadirkan dalam pemeriksaan Putri. Pemeriksaan secara konfrontir dilakukan karena adanya perbedaan keterangan dari para tersangka. Terhadap Brigadir Yosua ini enggak konfrontir. Ada 5 orang. PC, Susi, Kuat, Ricky, Richard. Ini semua yang ada di Magelang. Itu ngaruh nggak sih Pak? Kan maksudnya pemeriksaan baru dilakukan setelah rekonstruksi atau rekonstruksi baru pemeriksaan. Tidak ada masalah, kan pemeriksaan terhadap masing-masing sudah dilakukan. Kan gitu. Nah, rekonstruksinya ini ada beberapa poin, tidak semuanya. Rekonstruksi itu apa? Konfrontir. Konfrontir itu ada beberapa poin yang tidak sesuai. Itu akan dikonfrontir. Tidak tadi kan Barada ya Pak, itu Brigadir Yosua. Sebelumnya, Putri Chandrawati telah menjalani pemeriksaan perdana selama kurang lebih 12 jam pada Jumat pekan lalu. Usai diperiksa, tersangka Putri tak ditahan dan diperbolehkan pulang ke rumah. Kini, usai mengikuti proses rekonstruksi dan pemeriksaan kedua, apakah Putri akan ditahan atau tidak masih menjadi tanda tanya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana dengan proses pemeriksaan tersangka Putri? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Bareskrim Polri. Dipo, pemeriksaan kedua ini dilakukan secara konfrontir, artinya dihadapkan langsung dengan 3 tersangka lain yaitu Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Mengapa demikian, Dipo? Tentu jika kita dasari pada apa yang kemudian disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Andirian menyebutkan bahwa mekanisme konfrontir ini perlu dilakukan untuk kemudian keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah didapatkan dari para tersangka, tetapi benang merah tidak ketemu ataupun ada keterangan-keterangan yang berbeda, ini dihadapkan satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang Anda sebutkan, Ivo, bahwa tentu mekanisme konfrontir ataupun konfrontasi ini menghadirkan 5 pihak. 4 tersangka dan 1 saksi berada di satu tempat yang sama dan ada di satu waktu yang sama. Artinya keterangan-keterangan dari para tersangka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ini saling dikonfrontasi satu dengan yang lainnya untuk dicari benang merahnya. Apalagi kalau kita melihat pada hari kemarin sudah juga dilakukan rekonstruksi khususnya untuk rumah yang berada di kawasan Magelang walaupun dilakukan di rumah yang berada di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Artinya kalau kita melihat ini adalah lanjutan dari proses rekonstruksi yang sudah dilakukan pada hari kemarin dan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan Putri Chandrawati yang sudah berlangsung kurang lebih 5 jam dengan mekanisme konfrontasi. Karena kalau kita lihat juga pada saat hari kemarin rekonstruksi ini diikuti oleh kelima pihak yang juga hadir pada pemeriksaan hari ini. Yang pertama adalah Putri Chandrawati, kemudian juga ada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, kemudian juga ada Kuat Ma'ruf, dan juga ada saksi, dalam hal ini adalah asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati yang bernama Susi. Menarik, dan kita juga nampaknya masih harus menunggu apa sebenarnya poin-poin yang kemudian akan disamakan ataupun yang akan dikonfrontasi oleh tim penyidik. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pihaknya baru menyebutkan sedikit terkait dengan motif adanya rasa marah dari Irjen Pol Verdi Sambo ketika ada laporan dari Putri Chandrawati pada saat itu di Magelang ada peristiwa yang dinilai mencoreng kesusilaan dari Putri Chandrawati. Artinya kalau kita mengacu pada statement tersebut tidak menutup kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini
ini terkait dengan motif dari pembunuhan Brigadir Yosua. Tetapi tentu kita tidak dapat mendahului penyidik, kita masih harus menunggu statement resmi yang tentu nanti akan disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabespori. Tentu pertanyaan lainnya adalah apakah kemudian nanti Putri Chandrawati ini akan dilakukan penahanan. Ini juga yang masih kita tunggu kejelasannya karena tentu seperti yang kita ketahui bersama pada saat ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu, Putri Chandrawati ini belum dilakukan penahanan di rumah tahanan. Apakah artinya Putri Chandrawati ini berstatus sebagai tahanan rumah ataupun tahanan kota? Ini yang nanti akan kita tanyakan secara langsung kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabespori Brigjen Andirian. Ivo. Ya, jadi kita masih menunggu ya poin-poin apa yang kira-kira dicocokkan antara keterangan tersangka Putri Chandrawati dengan 3 tersangka lain, yaitu Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, serta saksi yang ikut dihadirkan dalam pemeriksaan kedua kali ini. Terima kasih banyak Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.